Swastiastu. Om Swastiastu. Deraka sana sebaktian nandrai para pemangku sana terus dan langsir. Ayu bagia semangan puniki wentan pinunas niki sana tunggil sana jaging warteyang ini acara diksa pariksa puniki lantur menawi acara padiksa ring purnama kaso puniki. Lisa jagin latarang puniki, tapi becek niki pakai bahasa Bali apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Indonesia ya, gabung-gabung ya, biar agak ngepop. Ini upacara pediksa niki, sebetulnya manusia itu mengalami proses, oke? Dari proses kelahiran, kemudian proses kesadaran dan proses pencerahan, kedumun secara umum. Jadi disebut dengan proses kelahiran itu hanya badan yang lahir. Roh tidak pernah lahir karena hukum kelahiran pasti disertai dengan dua lagi, itu konsep kehidup dan proses kematian. Bagi sang Atman dan pikiran tidak ada kematian. Yang ada badan ini yang mati. Nah, oleh sebab itu, ketika proses kelahiran badan ini dimulai, maka sang yang Atman merupakan anasir yang paling kecil, yang terhalus, yang bersumber dari Brahman atau Ide Yang Widiwasa, telah mengalami kungkungan ya. Dia telah dipenjara oleh badan ini. Maka ketika dikungkung oleh badan dan pikiran, maka menyebabkan sang yang Atman itu lupa. Dalam beberapa teks Waraspati Tatu disebut dengan aturu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana menyadarkan Atman ini dan pikiran ini itu tidak serta-merta begitu dari lahir orang diberikan kesadaran tentang spiritual dan pengetahuan. Maka itu begitu dia lahir dilanjutkanlah ritus manusianya. Secara umum disebut dengan sarira samskara. Ini penting. Untuk apa? Di mana sang roh yang dalam bahasa agama kita Atman yang ada di dalam badan ini memberikan asas manfaat yang sebesar-besarnya untuk menjadi tuan bagi badan ini, bukan badan yang menjadi tuan bagi Atman itu dan pikiran. Itu harapan. Maka dengan konsep natap dan sebagainya itu internalisasi citra kedewataan, membangkitkan kembali energi kedewataan yang kita stanakan pada bebantan. Maka terkait dengan itu, ini manusianya diselesaikan dulu. Nah, maka seiring dengan pertumbuhan badan dan perkembangan mental, di mana orang sudah memasuki usia dewasa, di mana dia telah menggunakan akal pikirannya untuk memilih, di dalam pilihan itu harapan kita dengan beragama, dengan membuatkan upacara menek kelih, kemudian upacara mepandas, itu pesan-pesan yang sangat urgen untuk seseorang memanusiakan manusia. Karena kata manu itu kata mana, berarti pikiran. Bagaimana pikiran yang bersifat positif lah sebagai raja atau pengendali dengan triguna satwam rajas tamas sebagai komponen yang membentuk mindset atau psikis manusia. Ini yang dipentingkan. Maka kita tidak bisa menolak tamas, tidak bisa menolak rajas, tapi mestinya guna tamas dan guna rajas berada di bawah kendali guna satwa. Maka tamas pun sendiri kalau kita kembali dalam bentuk ahamkara dia terjadinya, itu bagian mencetak tubuh kita. Ahamkara pun penting. Maka dalam Waraspati Tatu ada 3 jenis ahamkara. Ada ahamkara Vaikerta, ada ahamkara Taijasa, dan ada ahamkara Butadi. Bagaimana ego itu menjadi sangat penting, tapi di bawah kendali satwam pasti dia akan melahirkan disebut dengan ego yang bermuatan positif. Itu Vaikerta. Nah, seiring dengan tuntasnya tugas-tugas duniawi, ya, maka di sini ada kelembagaan tambahan di dalam Hindu, ya. Naiklah dia membangun kesadaran ketuhanannya, kedewataannya. Ya, maka pada saat dia mulai berpikir, berarti itu unsur kemanusiaan yang mulai aris, niki penting. Maka ketika dia menggunakan pikirannya, bos manusia dimulai. Ya. Nanti begitu kita bicara masalah bagaimana dia kesadaran untuk membangun kedewataannya,
di mana Tuhan berkontribusi dalam bentuk Sang Hyang Atma, maka proses dewani dimulai. Padahal kita sekarang ini dalam agama kita ini kan secara formal proses kedewataan pada diri manusia itu, kesadaran itu harus dimulai agar kita tidak mengalami post-paro syndrome. Disinilah hadir lembaga Diksa. Ya, apa itu lembaga Diksa? Sebenarnya kita dari lahir pun kita harus menerima Diksa. Kalau kita kembali Diwiya Jenyanam Iksanam, itu memberikan pengetahuan kedewataan. Karena kehidupan tidak bersifat langgeng, apa yang diberikan oleh Tuhan akan kembali pada satu waktu, kontrak kita sudah selesai. Niki yang penting. Ya, maka itu Diksa ini pentingnya. Ya, sebenarnya Diksa adalah kewajiban bagi umat Hindu untuk dia kembali kepada hakikat jati dirinya. Di dalam Waraspati tadi uruh reng kalinga ning dadi wae. Yang tan samangkana manastapa posira aturu ikangat mori jatinnya kener ke bos. Maka gejala ini dari atuter turun menjadi aturu. Apa itu menjadi tuter? Tuot or. Ya, kita buat tuot dari ikuti, or itu bagian yang di atas. Karena kita lahir dari atas, kita mengalami degradasi. Maka kita mulai sekarang gradasi graduate, naik ke atas. Maka Diksa inilah yang mengantarkan kita untuk naik. Hanya permasalahannya, banyak sekali kelembagaan Diksa, orang mendiksa itu menjadi amburadul. Kalau kita kembali pada teori Abraham Maslow, teori kebutuhan ada 4 di situ. 1, kebutuhan makan, minum, dan paal biologis. Masih banyak yang menempatkan lembaga Diksa untuk mendiksa masih hanya untuk mencari urusan makan. Ya. Sehingga banyak proyek yang harus dikerjakan. Ini penting nih. Kalau sudah seperti ini, bagaimana lembaga Diksa? Mohon maaf, saya tidak idealis ini. Bagaimana lembaga Diksa bisa aman? Ibaratkan lalu lintas, kita sebagai sopir berplat kuning mengejar setoran di jalan, maka satu sama lain akan saling jegal. Maka ini yang kedua, ya, ingin rasa aman. Maka kita melihat di daerah banyak kasus yang menjerat seseorang di dunia kita di Hindu lari mendiksa agar bebas dari hukuman. Yang ketiga, ingin dicintai. Orang-orang yang teralienasi dari kampung sosialnya tidak mendapatkan penghargaan karena post-paro syndrome. Mohon maaf, kita buka secara teori kekinian dan tengah agama tengah perubahan sosial. Ini seperti ini. Okay? Kan teralienasi, anak sudah kesana lebih baik mendiksa sehingga gereja menjadi rame. Ya. Yang terakhir apa? Keempat, penghargaan. Ya. Biasa di pejabat eselon 1, eselon 2 buka pintu gelejek, dan pintu setelah kita pensiun nggak ada yang ngopen nih. Padahal kita siap ketika jadi sulingnya, kita siap menyendiri sebenarnya. Terakhirlah ingin apa? Ingin aktualisasi diri. Kekayaan cukup, penghargaan cukup, kasih sayang cukup. Ternyata manusia tidak pernah puas terhadap apa yang dia raihnya. Inilah konsep aktualisasi diri namanya. Nah, oleh sebab itu dikembalikanlah sekarang bagaimana konsep Diksa sesungguhnya. Orang harus kembali kalau sebenarnya Islam kepada fitrahnya, sifat-sifat ilahiyahnya. Maka itu kalau ini menjadi dasar, wajib semua umat Hindu mendiksa. Penyucian diri ini penting. Diwiya Jenyanam Iksanam. Namun penyucian diri wajib. Tapi untuk memberikan layanan karena konsekuensi logis menjadi wiku loko palesraya, tentu harus memiliki kompetensi kependetaan. Kita lihat di Sarasamu saya, Sang Abte, Sang Patirtam, Sang Satyawadi, Penadaan Upadesa. Niki menjadi sangat penting. Saya pun mengakui diri saya bukanlah sulingnya yang paripurna. Kalau paripurna sudah tidak di dunia saya lagi. Tapi minimal ketika saya mengetahui itu untuk rambu-rambu kita semua. Nah, oleh sebab itu, ketika dia mengalami tugas ingin melaksanakan loko palesraya, maka tidak semua orang bisa loko palesraya. Setiap orang wajib menjadi sulingnya berdasarkan sastra, tapi tidak semua orang boleh mendiksa berdasarkan sastra pula. Kita kan hanya melihat mungkin kan cacat secara fisikal disebut dengan cedanggo.
Ya. Tapi yang jauh lebih berat adalah kan fisiknya sempurna tapi mentalnya yang rusak. Ini yang terjadi. Ya. Makanya dipentingkan apa yang disebut dengan kematangan secara fisikis. Iki yang penting. Karena sekarang kan dalihnya banyak di keluarga kami dah. Ngetet bersamaan batara kawitan. Ngetet bersama apa kita memang mempunyai keinginan untuk penyucian diri ini yang penting. Nah oleh sebab itu, karena dia sebuah lembaga dikso niki, maka tentu ketika orang masuk mulai aguran-aguran, paling tidak kita bicara masalah inputnya adalah sisya. Kami dipasok jelas, tidak ujuk-ujuk di dikso, diinisiasi, di samskara podgala. Ada yang disebut dengan konsepnya apa? Pertama adalah bagaimana bahan baku itu disiapkan. Begitupun kami lakukan, ternyata banyak juga kita kecelek. Ya, karena interaksi dengan AB kan kadang-kadang ketika orang perih itu kan menutupi sifat aslinya. Nanti setelah kita berikan modal, mulai muncul sifat aslinya. Banyak yang begitu. Cara istilah Bali niki, nabena, cara lelaksan, lebam, mulai panaknya milo. Oke, maka dengan demikian adalah proses penerimaan. Karena dalam lembaga kediksaan tidak boleh mendiksa sembarang orang kalau bukan brahmana. Tapi kan banyak diartikan brahmanya hanya wangsa. Kita tidak. Kita bicara masalah siapa itu brahmana, jelas kriterianya. Paling tidak dia memiliki sifat-sifat kemuliaan berdasarkan guna karma yang dia bawa. Seperti apa yang dikatakan Bhagavad Gita, catur warna maya sestam guna karma wibagasa, kuciptakan berdasarkan bakat kelahiran. Tapi sekarang kan masuk dunia niki. Ya, karena orientasi propet memang kembali ini di sara Riyuganta kali datang tanana mengeluarkan ringsang mahadana sang sura widagda pandita sami mengayap ringsang danesara. Termasuk Sulingga juga ngejar. Ya mohon maaf mungkin saya masuk dari itu juga, silahkan nanti bisa dinilai agar kita tidak menjustis orang. Berikutnya setelah sisya disebut dengan sisya dulu output. Masih disebut dengan siksa, penggemblengan, ngiring nabe dan sebagainya. Tapi kadang-kadang di sini banyak manipulasi sifat, ditutupi karena ingin sedapat sesuatu. Ya. Setelah sisya, pariksa, examination, ujian. Ya. Nah, jadi jelas ya, sisya, siksa, pariksa. Hari ini kegiatannya pariksa. Maka begitu dia dari sisya akan dipariksa, digembleng, maka ada proses pemisahan, maka dipasa harus dijadikan ide bawati. Apa tujuannya? Bukan hanya di ritual. Harapan kita dalam lontar tutur kanan yang jadi jatmo tegas disebutkan bahwa bawati ngarannya jenyana wisesa. Bagaimana seorang sisya nih menjadi brahmana punya modal yang sangat utama. Bukan hanya jenyana wisesa, jenyana adiatmika lagi. Kan ini ketika bicara masalah power, kita bicara wisesa. Ketika kita bicara kelepasan kesucian, kita bicara dengan adi atmika. Adi atma. Atma yang lebih tinggi dipelajari. Ini penting. Nah, itu baru kita berikan diksa. Baru jadi pendeta. Dia belum mumpuni ini cari di kampus. Dia baru asisten ahli, dia bahkan ya. Dia belum bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Mestinya sebelum dia menjadi sista setunggal jaging raja gang karya anak matur kena bedumun. Okay. Karena sebagai seorang pemula, pemain baru atau minimal dengan raka-rakanya di Dharma yang sudah ngalami, ini penting. Okay. Karena banyak sekali pengetahuan agama menjadi bias karena hanya sekedar tontonan, tidak berisi tuntunan. Begitu ada masalah, tantangan zaman muncul tidak mampu memberikan apa? Jawaban. Saya kira agama memang menjadi tatanan, tontonan, tuntunan, tantangan. Ini mesti bisa di agama seorang Sulingga sadar sebagai problem solving. Bukan menimbulkan problem, ada solvingnya lagi, penyelesaian masalah. Niki. Setelah dirasa cukup, baru diberikan modal baru untuk napa jadi guru. Jadi disebut dengan sistem. Yang cara bahasa Bali tegap yang sejeroning modal kita. Oke. Setelah nikah pun tadi kakian pun niki. Ya, setelah jadi nabe pas jadi kakian, jadi abro dia. Nikilah kemudian
melihat-lihat saja. Oke, ibaratkan pemargin tapi wastane ajaran Arjuna Sastrabau betul dah yang dipotong oleh Ki Hajar Dewantara ing harso sing tulada ing madya mangun karso taturi handayani. Maka ketika sudah jadi kakek taturi handayani, kakek guru nek lagi maju tanpa bala, sakti tanpa aji. Maka ketika di level kompian dah mulai berkiprah itu mulai ke tengah yang patut ini. Maka kegiatan kita hari ini seperti itu ideal, karena konsep terakhir adalah konsep wairagya, melepaskan satu persatu. Karena kelembagaan ini sudah ada di kita tapi belum dilembagakan. Tapi sebenarnya setelah Grihasta, sebenarnya kita belum warna prasta, niki masih Grihasta. Ini kita belum punya lembaga kayak Buddhis yang namanya Sangha. Nah, kalau sudah menjadi kakek guru masih tidak lagi berkiplat banyak. Niki kan kita niki. Nah, tapi itulah kita teruri handayan di belakangan. Nanti mulailah kita pelan. Maka mulailah kita nyasra ngalih tutur niki. Ini harapan, maka ide secara pribadi ingin seperti itu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sehingga dengan demikian wiku tapawana, walaupun kita tidak bisa bertapa sekarang di hutan karena hutan telah legalogeng di Indonesia, di Bali pasti ada hutan. Jangankan kita manusia masuk hutan, barang hutan aja sudah dibawa ke kota sekarang untuk reproduksi ekonomi, contoh gitu kan. Musang itu bawa apa namanya, apa musang? Lubak. Dulu kalau dia makan kopi dialah seluhung terakhir makin diproduksi kopi luwak untuk ngamak kopi urin luwak. Ini kan sudah lain rasanya itu. Ya, lian luwak nih milen beda kopi luwak nih ketimbang makin luwak sugo nih kopi. Jadi dengan demikian inilah perjalanannya. Inilah agama secara normatif ideologis. Maka nanti kalau memang tidak bisa kita melaksanakan diksa saat hidup seperti omongan tadi. Menurut saya semua orang wajib mendiksa, tapi menurut saya tidak semua orang wajib mendiksa gitu balik nih. Maka disinilah pada akhir ayatnya. Berarti kita remedi lagi daripada kita menjadi sulinggih malah justru membuat kekacauan dan sebagainya kan gitu nih, karena dijelaskan oleh Sang Wiku Iwang Sinunggal Siwu Pale Karma Kawan. Ini yang jarang dipelajari. Ini penting apa? Yang penting saya punya modal sebenarnya. Itu yang bisa dia sampaikan sebagai bentuk dengan refleksi terhadap pediksaan. Semua. Om Santi.